Selamat siang, perkenalkan nama saya Maria Susanti Ari, biasa disapa Santri. Saya mahasiswi dari Universitas Flores, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 1. Di video kali ini saya akan memaparkan tentang teori kognitivisme yang terdiri dari teori Gestalt, teori Jean Piaget, teori penemuan menurut Jerome Bruner, teori belajar bermakna dari Auswebel David, dan teori belajar kognitif. Yang pertama, teori Gestalt. Gestalt artinya susunan atau konfigurasi atau bentuk pemahaman atas situasi perangsangannya. Dalam teori Kohler menemukan pentingnya proses mental yang didasarkan pada anggapan bahwa subjek itu bereaksi pada keseluruhan yang bermakna. Kohler menemukan adanya hukuman transformasi dan hukum organisasi persepsi yang merupakan kunci untuk memahami belajar. Di samping itu juga mengemukakan konsep pemahaman. Yang kedua, prinsip utama teori Gestalt. Gestalt merupakan keseluruhan yang penuh arti. Manusia tidak menghayati stimulus-stimulus secara terpisah, tetapi stimulus itu secara bersama-sama serempak ke dalam konfigurasi yang penuh arti. Keseluruhan itu lebih dari jumlah bagian-bagiannya. Prinsip umum Gestalt berbunyi, yang pertama, keseluruhan adalah primer atau utama, dan bagian atau unsur merupakan hal sekunder atau bukan hal pokok. Yang kedua, bagian atau unsur tidak mempunyai makna bila tidak dalam konteks keseluruhan. Yang ketiga, keseluruhan bukan sekedar penjumlahan dari bagian. Yang berikut, teori perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Perkembangan kognitif yang dipelopori oleh Jean Piaget dari Swiss menurut tindakan intelijen adalah sesuatu yang menyebabkan pendekatan terhadap kondisi optimal untuk ketahanan hidup organisme. Yang berikut, teori belajar penemuan menurut Jerome Bruner. Menurut Jerome Bruner, teori perkembangan kognitif harus memperhatikan aspek-aspek pertumbuhan intelektual secara alamiah, yaitu yang pertama, pertumbuhan intelektual ditandai dengan berkembangnya respon setiap stimulus terhadap lingkungan secara tiba-tiba. Belajar untuk memperoleh kepuasan, memodifikasi respon yang tetap untuk menghadapi situasi, stimulus atau perubahan lingkungan. Yang kedua, pertumbuhan tergantung pada perkembangan internal dan sistem penyimpanan informasi yang menggambarkan fakta. Dengan sistem penyimpanan informasi, memungkinkan peserta didik mempelajari sistem simbol yang digunakan di dunianya, sehingga meningkatkan kemampuannya untuk menduga berdasarkan fakta yang diketahui. Yang ketiga, pertumbuhan intelektual melibatkan kapasitas untuk berkomunikasi dengan orang lain, memulai kata-kata atau simbol tentang apa yang sudah dilakukan oleh seseorang dan apa yang akan dilakukan. Pola ini berhubungan dengan kesadaran diri dari merupakan kemampuan yang akan membawa transisi dari tingkah laku yang teratur menjadi tingkah laku yang logis atas dasar adaptasi empirik. Yang keempat, pertumbuhan intelektual tergantung pada interaksi yang sistematis yang antara tutor dengan peserta didik. Untuk itu, orang tua atau figur-figur yang diidolakan sebagai tokoh-tokoh masyarakat dan guru harus mendidik dengan menginterpretasikan nilai-nilai budaya dan menyampaikan kepada peserta didik. Yang kelima, bahasa merupakan media komunikasi sehingga bahasa merupakan kunci perkembangan kognitif seseorang. Makin dewasa seseorang, makin meningkat kemampuan dalam belajar dengan menggunakan bahasa sebagai media. Yang keenam, pertumbuhan intelektual ditandai dengan bertambahnya kemampuan untuk berhubungan dengan berbagai alternatif secara terus-menerus dan menunjukkan kegiatan yang terjadi secara bersamaan atau simultan, serta menempatkan urutan minat atau perilaku dalam berbagai situasi.
Yang berikut teori belajar bermakna dari Auswebel David. Auswebel menyatakan bahwa konsep belajar berhubungan dengan bagaimana peserta didik memperoleh pengetahuan baru atau penerimaan atau penemuan dan mengkaitkan pengetahuan yang diperoleh pada struktur kognitif yang telah dimiliki atau hafalan dan bermakna. Yang berikut teori belajar sosial kognitif. Yang pertama, konsep teori belajar sosial kognitif. Teori belajar sosial bisa disebut dengan teori imitasi karena perilaku terbentuk melalui proses imitasi mengamati perilaku orang lain, termasuk dari pengalaman saat belajar. Yang kedua, implementasi teori belajar sosial kognitif. Dasar pemikiran utama teori belajar sosial yang dikembangkan oleh Albert Bandura adalah belajar dengan cara mengamati. Sekian materi dari saya. Semoga materi yang saya bawakan ini dapat berguna bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang menyenangkan. Sekian dan terima kasih.